Banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir dari hidup. Mereka mengejar kesenangan, kenyamanan, dan tawa dalam upaya untuk mencapainya. Namun apakah kebahagiaan memang benar-benar layak menjadi satu-satunya tujuan hidup? Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa sangat bahagia, tapi tidak tahu mengapa. Mungkin karena kita merasa berguna, merasa dicintai, atau merasa telah melakukan sesuatu yang berarti. Kebahagiaan muncul sebagai efek samping, bukan sebagai tujuan yang dikejar secara langsung. Hidup yang bermakna seringkali penuh dengan tantangan, pengorbanan, bahkan air mata. Tapi justru dari sanalah muncul rasa puas, damai, dan kebahagiaan yang dalam. Seolah-olah kebahagiaan datang ketika kita berhenti mencarinya dan mulai menjalani hidup dengan sepenuh hati. Bayangkan seseorang yang merawat orang tuanya yang sakit, mungkin hidupnya tidak mudah, tidak banyak tertawa, dan sering merasa lelah. Tapi di balik semua itu, ada rasa bahagia yang tidak tergantikan. Kebahagiaan karena memberi cinta, karena menjadi berarti bagi orang lain. Kebahagiaan yang sejati bukanlah tentang tertawa setiap hari atau memiliki semua yang diinginkan. Kebahagiaan sejati adalah hasil dari perjalanan hidup yang dijalani dengan nilai-nilai, visi, dan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kita terlalu sering diajarkan untuk mengejar kebahagiaan, seolah itu barang yang bisa dibeli, diraih, atau diwariskan. Padahal, kebahagiaan bukanlah tujuan yang statis. Dia adalah cermin dari bagaimana kita hidup, bukan apa yang kita miliki. Hidup yang bermakna melibatkan perjuangan. Kadang kita harus gagal, jatuh, dan kehilangan arah. Tapi justru dalam proses mencari makna itulah kita bertumbuh. Dan dari pertumbuhan itulah kebahagiaan yang otentik muncul. Jika kita hanya mengejar kebahagiaan, kita mungkin akan menghindari hal-hal yang sulit, menghindari luka, dan akhirnya kehilangan kedalaman dalam hidup. Tapi jika kita mencari makna, kita akan menerima semua rasa, sakit, sedih, senang, dan puas sebagai bagian dari perjalanan. Makna hidup seringkali muncul ketika kita memberi, bukan ketika kita menerima. Ketika kita peduli pada sesama, ketika kita menjadi pendengar yang baik, ketika kita berkontribusi untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kebahagiaan yang lahir dari hidup yang bermakna tidak selalu tampak di permukaan. Dia tenang, tidak mencolok, tapi terasa dalam hati sebagai rasa syukur dan damai yang mendalam, yang tidak mudah tergoyahkan oleh kesulitan hidup. Kadang orang tersenyum, tapi hatinya kosong. Karena senyum bisa dibentuk, tapi makna hidup tak bisa dipalsukan. Seseorang bisa terlihat bahagia di luar, tapi dalam batinnya bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Ketika hidup punya arah dan tujuan yang bermakna, bahkan kesedihan pun bisa terasa indah. Karena kita tahu, setiap air mata bukan sia-sia, tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Pertumbuhan, pengorbanan, dan juga cinta. Sebaliknya, kebahagiaan yang tanpa makna adalah kebahagiaan yang mudah hilang. Dia datang dan pergi secepat angin, tapi makna yang kita bangun dengan kesadaran akan bertahan, bahkan ketika kebahagiaan sesaat itu pudar. Kita bisa saja memiliki segalanya, tapi tetap merasa hampa. Karena yang membuat hidup bernilai bukanlah apa yang kita miliki, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya. Kebahagiaan sebagai efek samping dari hidup yang bermakna jauh lebih memuaskan dibanding kebahagiaan yang dipaksakan dari pencarian semu. Kita tidak perlu pura-pura senang jika hati kita terisi dengan makna. Bahkan dalam penderitaan, orang yang punya makna hidup bisa tetap merasa damai, karena mereka tahu hidup mereka sedang digunakan untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Pertanyaan,
Apa yang membuat kamu bahagia? Bisa diganti dengan apa yang membuat hidupmu berarti. Jawaban dari pertanyaan kedua biasanya lebih dalam dan tahan lama. Kita perlu berhenti mengejar kebahagiaan sebagai tujuan akhir dan mulai membangun hidup dengan nilai, kasih, pengorbanan, dan harapan. Maka kebahagiaan akan mengikuti perlahan, tapi pasti. Bukan berarti kebahagiaan itu tidak penting, tapi dia bukan inti, melainkan bunga. Dan bunga itu akan mekar jika akarnya kuat, jika tanahnya subur, jika hidup kita berakar pada makna yang sejati. Jadi, kebahagiaan bukanlah tujuan utama hidup. Dia adalah anugerah dari hidup yang dijalani dengan penuh makna. Fokuslah pada makna. Maka kebahagiaan akan datang menghampiri, bukan sebagai tujuan, tapi sebagai teman perjalanan.